teman-teman, kembali lagi bersama saya Desi Fitriatun dari mahasiswa jurusan Pendidikan Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai model pembelajaran yang dapat diterapkan di SMK, khususnya jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran atau yang biasa disebut sebagai jurusan OTKP. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan lebih fokus membahas tentang model pembelajaran discovery learning yang akan diterapkan pada mata pelajaran kepegawaian. So, teman-teman silahkan disimak ya video ini sampai akhir tayangan, karena video ini akan sangat bermanfaat bagi teman-teman yang berasal dari program studi pendidikan, khususnya untuk mengenal tentang bagaimana model-model pembelajaran di SMK. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan model-model pembelajaran? Seorang ahli bernama Joyce and Will mendefinisikan model pembelajaran sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran. Konsep model pembelajaran menurut Trianto tahun 2010 menyebutkan bahwa model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran tutorial. Model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya terdapat tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Lalu apa bedanya dengan metode pembelajaran? Metode pembelajaran adalah cara atau tahapan yang digunakan dalam interaksi antara peserta didik dan pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sesuai dengan materi dan metode pembelajaran. Contoh dari metode pembelajaran seperti praktik, kemudian ada metode ceramah, dan selanjutnya ada metode diskusi. Setelah kita mengenal dan tahu tentang model dan metode pembelajaran, berikut ini contoh-contoh model pembelajaran untuk jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran anak SMK. Yang pertama ada model pembelajaran Problem Based Learning. Yang kedua ada model pembelajaran Project Based Learning. Kemudian yang ketiga ada model Discovery Learning atau model penyingkapan. Yang keempat ada model simulasi. Dan yang kelima ada Teaching Factory. Lalu, apa yang dimaksud dengan model pembelajaran Discovery Learning? Model pembelajaran Discovery Learning sering disebut sebagai model pembelajaran penyingkapan. Model pembelajaran ini memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif yang akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Model discovery di sini dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferensi. Selanjutnya, kita akan mengenal sintaks atau langkah dari model pembelajaran discovery learning. Sintaks model pembelajaran discovery learning yang pertama ada stimulation, yang kedua ada problem statement, yang ketiga ada data collection, yang keempat ada data processing, yang kelima ada verification, dan yang terakhir ada generalization. Pada tahap stimulasi, pelajar akan dihadapkan pada fenomena yang mengandung permasalahan atau sesuatu yang menimbulkan kebingungan dan timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Selanjutnya, siswa akan dilanjutkan ke tahap problem statement atau pernyataan berupa identifikasi masalah. Di sini, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis.
Setelah itu, siswa akan melakukan data collection atau pengumpulan data, di mana guru memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan. Sintaks model discovery yang selanjutnya yaitu data processing atau pengolahan data. Pada kegiatan ini, siswa mengolah data dan informasi yang telah diperoleh sebelumnya. Yang selanjutnya ada verification atau pembuktian, yaitu melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang telah ditetapkan dan dihubungkan dengan hasil data processing. Dan tahap yang terakhir yaitu menarik kesimpulan atau generalisasi. Proses ini menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan sebagai prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi. Agar lebih mudah untuk memahaminya, berikut ini contoh penerapan model discovery learning di SMK pada mata pelajaran kepegawaian jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Contoh yang saya ambil kali ini menggunakan bahan diskusi berupa fungsi administrasi kepegawaian dan asas pembinaan pegawai. Yang pertama, guru memotivasi siswa dan mengajukan pertanyaan yang mengaruh pada persiapan pemecahan masalah seputar fungsi administrasi kepegawaian dan asas pembinaan. Yang selanjutnya, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami terkait materi. Yang ketiga, siswa mengumpulkan data yang relevan sebanyak mungkin dari buku, internet, dan modul. Yang keempat, siswa merangkum hasil pencarian dari sumber yang telah diarahkan tadi. Dan yang terakhir, guru dan peserta didik membahas materi bersama kemudian membuat kesimpulan bersama. Siswa juga diberikan kesempatan untuk kembali bertanya jika masih ada materi yang belum paham.